Jadi di sebelah gua kan laras kan tidur. Udah pepes kan? Iya, kita kan mepet-pepetan kan. Tidurnya. Nah itu gue bilang kok kayak ada yang goyang-goyang gitu, ada yang kayak ada loncat. Ini gue nangkap CCTV di lantai 1 Kak. Ada buktinya, nanti bisa ditayangin. Tapi dia bukan yang gimana, lebih ke kayak bayangan gitu Kak. Dan kalau gue tanya sama orang pintar itu katanya kayak ular gitu loh. Wow. Jadi kayak bener-bener bayangan gitu loh. Kayak wah, gue ada, nanti kasih lihat aja. Tapi paling nanti di crop gitu kan. Jadi kayak Gue ngeliat ke atas, ada bapak gue di situ. Terus ditongolin apa, buka apa lagi nyuci piring, ya nembus tembok aja. Balik lagi di podcast Kemana Keluarga bersama sederhana. Gua Kinan, gue Vini, gue Ajeng, gue Rahma. ya jadi kakak Gia hari ini nggak ada. Kakak Gia sedang berholiday, ya kan? Bukan digantiin sih, emang ini tuh susah banget diajaknya yang ini, padahal dia salah satu karakter utama segala cerita, dari cerita horor sampai cerita pesugihan. Dia nggak ada sih pesugihan. Kan lu tumbal ya. Tuh kan, jahat kan guys. Nah, kan lagi rame banget nih pesugihan Gunung Kawi gitu. Kayak seru kalau kita bahas tentang si yang berkaitan sama pesugihan, hantu gitu kan. Coba gimana sih muka hantunya? Tolong diedit jadi kuntilanak gitu. Ada ribet kan? Iya nih, banyak mau ya. Mau deh. Jadi kita di sini ya pokoknya nih upload minggu depan deh paling ya. Iya. Jadi kayak tungguin minggu depan, ada kakak Gia, ada dia lagi, ada Sarwenda. Mahal 200 juta guys. Iya 2 jam loh kan, 200 juta mahal buat. Iya. Ini kalau cerita-cerita horor tapi kan harus diselimuti dengan ketawa-ketawa juga ya, biar nggak seram gitu kan. Jadi nggak yang terlalu bikin merinding gitu. Tapi di video kali ini tuh kayaknya kan kita juga udah pernah bahas konten horor karena waktu itu nggak ada Kakak Rahma kan. Jadi gimana kalau cerita ini kita awali dari Kakak Rahma? Kenapa nggak lo, Vin? Berantem deh berdua. Ayo, suit. Coba Mbak Rahma ceritanya gimana? Yang gini. Mungkin jangan langsung cerita ya. Pernah nggak sih lu tuh ngelihat hantu gitu? Kalau ngeliat enggak, paling siluet gitu sih. Kayak bentukan ini. Bentuk. Jadi kayak misalkan di tempat gelap nih, gue ngeliat kayak kok kayak ada yang diri gitu, cuma gitu doang. Maksudnya diam gitu. Enggak, emang nggak ada apa-apa di situ. Oh jadi kayak belum pernah ngeliat gitu ya. Termasuk Kak Laras, Mbak Ajeng pernah lihat juga? Jangan sampai. No. Tapi ini tuh dari sini kita tuh sebenarnya pernah masuk rumah hantu loh. Ingat gak sih? Nggak sama kalian nih. Maaf. Siapa sih? Sama yang kecil-kecil. Oh iya yang video itu iya gue nonton tuh. Iya itu sama sepupu-sepupu kecil. Ponakan Jadi nanti kalau 1 juta subscriber juga, selain Kalaras Banji Jumping, kita masuk ke rumah hantu gitu kan. Iya. Coba kan, berarti belum pernah bener-bener yang ngelihat jelas gitu ya. Kalau jelas enggak sih. Tapi paling kalau suara-suara doang gitu. Tapi kayak barang jatuh, poltergeist apa sih? Iya, tuh kayak gitu. Bahasanya? Iya kayak poltergeist. Gitu. Kalau gitu kayak enggak. Paranormal Activity gitu loh. Enggak sih. Enggak. Palingnya itu sih kayak siluet gitu doang. Sama di kayak misalkan kayak di dulu kan waktu masih sendiri itu kan di kamar gelap tuh. Ya kan?
Nah itu di situ tuh ada tuh. Coba boleh diceritain lebih jelasnya tuh gimana tuh biar pada tahu. Jadi tuh ceritanya kan, gue kan kalau tidur lampu dimatiin ya, lampu dimatiin. Jadi cuman ngandelin kayak lampu jalanan gitu. Jadi kan ada jendela, jadi hordengnya dibuka sedikit gitu kan. Sampai diketawa. Lampu jalanan. Enggak, sebenarnya karena Sama kayak kamar gue sekarang. iya, jadi karena kan gue kalau pakai lampu tidur pikiran gue terlalu terang juga gitu kan. Jadi ya udah gue buka jendela sedikit, jadi ada sinar dari lampu jalanan gitu doang. Nah, pas lagi itu gue tuh tidur kayak apa ya? Kayak ada yang ngeganggu lah, kayak misalkan kayak gue tidur kayak tiba-tiba kebangun gitu, kayak kebangun. Terus setiap gue melek gitu kayak ada yang diri tinggi di balik pintu, di situ diri. Tapi emang cuma diem sih, nggak ngapa-ngapain gitu, yang gue lihat di situ doang. Kita langsung berdiri. Dia sedang memperagakan apa ya dia di belakang pintu berdiri tinggi diem. Nah itu gue diemin kan, baru pas pertama tuh gue diemin. Terus besokan malamnya sama juga begitu lagi, setiap jam 1:30 malam tuh selalu gitu. Sampai akhirnya tuh gue kan handphone kan gue suka deket kalau lagi tidur. Gue sampai ngomong gini sebelum tidur, lo kalau ganggu gue lagi, gue foto nih, gue gituin, gue udah siapin, bener-bener gue udah siapin deh tuh kan, gue saking keselnya. Langsung bener, jadi di malam ketiga tuh tidur blas, gue nggak ngapa-ngapa, nggak Jadi kenapa-napa. hantu tuh takutnya viral guys. Enggak, maksudnya mungkin dia karena gue ini kali ya, gue kesel kali ya. Fun fact, hantu takut viral. Bukan pocong Depok soalnya. Dari situ. Tapi kalau gangguan lain, suara ini. Kalau suara di rumah sini sih jarang, tapi kalau waktu di rumah mertua gue sebulan yang lalu pernah gue. Suara siapa? Suara mertua kali. Bukan dang. Berarti ceritanya cuma sampai lu negesin ke dia, gue foto Iya, gitu. jadi karena gue udah kesel banget. Gimana ya, soalnya gue lagi ibaratnya kan itu udah malam ya, udah malam ngantuk, capek gitu. Diganggu kayak begitu kan rese, maksudnya nggak enak gitu, lagi enak-enak tidur soto melek gitu. Terus kan susah lagi tidurnya gitu kan. Tapi ingat gak sih kalian, kita tuh kan pernah staycation bareng tuh kan zaman Covid tuh. Oh iya. Iya. Oh iya, bareng Nah, itu dia yang rasanya. Jadi gini, awal kita datang tuh kita dapat kamarnya sih yang segitiga gitu ya, Iya. Kak. Apa sih namanya? Sini. Iya, Pokoknya glamping ya? gambling Glamping. gitu kan. Nah, jadi karena Karena lampu. karena lampu ya, jadi gini, jadi karena kita datang zaman itu zaman Covid ya, jadi penginapan juga nggak sepenuh kayak sekarang gitu kan. Betul. Lagi Covid kita datang, kita tuh berlima biasa nih, 1, 2, 3, 4, 5 sama kakak Gia juga gitu kan. Nah itu tuh kayak dari kasurnya aja udah kita sebenarnya ngerasain itu udah kayak ya udah aja sih, maksudnya kayak senormalnya aja, cuma kayak kok kamarnya pengep gitu kan, apa karena udah lama nggak dipakai, karena kan selama Covid pasti kan nggak ada pengunjung gitu kan. Nah itu tuh udah mulai akhir-akhir Covid ya, tapi masih ada himbauan gitu kan. Nah terus gue tuh memilih untuk tidur di paling pojok deket kamar mandi. Terus samping gue tuh Mbak Gia, Mbak Ajeng ya, Kalaras, Mbak Rahma. Iya, gue ikut sama pinggir. Mbak Rama deh. Iya, nah Pinggir. jadi Mbak Rahma tuh pojok deket pintu. Nah pintunya Jendela. itu tuh kaca keluar. Jadi si segitiga ini jendela, samping-sampingnya tuh jendela kaca keluar. Terus hordengnya malah ada nggak rapet ya? Hordengnya ya kayak hordeng biasa sih sebenarnya, emang nggak rapat kayak gitu tuh. Iya, modelnya. kayak ada selah-selah gitu tuh di Ah. pojok-pojok gitu tuh. Nah Mbak Rahma tuh tidur di sana. Kita tuh tidur semua tidur ya. Iya, benar. Cuma Mbak Rahma sampai pagi rada dia bilang rada nggak enak tidurnya, dia bilang iya, gitu. jadi tidur. Gue Nah. setiap gue tidur, gue ngerasa kayak ada yang loncat-loncat di sebelah gue gitu kan. Tapi pas gue nengok, si Laras sudah Sebelah tidur dari luar apa dari kanan. Dari dalam? Iya. Jadi di sebelah gue kan Laras kan tidur. Udah pepes kan? Iya, kita kan mepet-pepetan kan. Tidurnya. Nah itu gue bilang kok kayak ada yang goyang-goyang gitu, ada yang kayak ada loncat.
pas gue nengok gue baru tau sih yang gini. sama Iya, pas gue gue juga. nengok Laras tidur, gue tidur lagi nih, gue berusaha tuh merem ya kan, semakin gue berusaha merem itu semakin kayak berasa, akhirnya ya udah gue main handphone aja. Iya tuh kan nggak tidur kan kayak Iya, gue nggak tidur, makanya pas paginya tuh kalian lagi pada jalan, Masa-masa, iya lo tidur gue ya? tidur, gue bilang aduh gue ngantuk, gue bilang gitu. Terus gue nggak mau cerita dulu kan waktu itu kan. Jadi dia lumayan sensitif juga ya. Iya, betul. Padahal biasanya gue sama kakak Gia juga lumayan sensitif, cuma saat itu kayaknya emang udah kayak ngantuk aja, jadi kayak udahlah tidur gitu. Jadi sebenarnya Kak Rahma ini banyak ya kisah-kisahnya. Ini Betul. kalau ngebahas Mbak Rahma digangguin di kamar, gue waktu SMP juga ada nih Kak cerita. Jadi dulu tuh kamar nyokap sama gue itu disekat pakai gypsum. Oh, di kamarnya Vini. Iya, di lantai 2 rumah gue tuh disekat pakai Yang dulu. gypsum. Iya. Nah, karena ya pengen punya kamar sendiri tapi belum bener-bener berani misah gitu loh kan. Nah terus si kamarnya ini tuh isinya tuh cuma lemari, AC, kasur. Oke. Tapi kasurnya lumayan gede, jadi kayak lumayan makan tempat gitu kan. Dan posisinya waktu itu gue tuh kadang tipe suka kalau ngeberesin lemari tuh suka dikeluarin semua. Oke. Nah jadi kayak abis gue keluarin, gue lipetin, gue taruh di kasur dulu, terus gue tidur Kak malam sampai besok pagi baru gue mulai masukin. Nah malamnya itu tuh bener-bener ngerasa kayak bener-bener digangguin banget. Jadi gue tuh tipe, pas SMP tuh tipe yang kayak ini Jumat Kliwon bukannya, kayak gitu loh, kayak tipe yang pengen tahu banget soal si hantu-hantu inilah gitu. Jadi namanya anak SMP mungkin gue tipe yang kepo saat itu kan, jadi kayak gue nanya ke Pak De kita tuh, tadi cara lihat hantu tuh gimana gitu kan, terus lihat hantu tuh gimana gitu kan, gue bilang terus kayak caranya gimana, harus ngapain gitu kan, terus kayak ya kalau mau ngeliat hantu wah dikasih tahu tuh caranya, cuma gue emang gak berani mempraktekkan kan. Nah tapi emang di situ tuh keinginan gue untuk melihat hantu tuh lumayan kayak gimana sih bentuk hantu kayak gitu loh. Nah terus malam itu gue tidur dengan posisi di lemari, kasur, nah baju-baju gue tuh di sini Kak, di kaki gue gitu sama di samping kasur deket tembok gitu kan. Nah itu tuh tiba-tiba gue rep-repan Kak, gue rep-repan sekali bangun, tapi karena jadi rep-repan itu udah sangat sering terjadi saat gue SMP itu bisa dibilang hampir tiap hari gue rep-repan. Nah itu rep-repan dan gue karena udah terbiasa jadi kayak bergerakin badan biar bangun pas gue melek tapi badan gue gak bisa gerak, di ujung kaki gue itu kan karena kamarnya kecil, itu kayak gede, tinggi, matanya merah. Jadi kayak bener-bener saking tinggi itu kayak kepalanya tuh rada nembus gitu loh. Atap. Tapi matanya masih ngeliat ke gue gitu kan. Terus gue kayak ini pertama kali gue rep-repan terus diliatin Kak. Ini pertama kali gue gitu kan. Terus gue kayak gue merem lagi, gue melek, udah nggak ada. 2 kali kejadian kayak gitu di malam yang sama. Di malam yang sama gue melek, merem lagi. Terus gue akhirnya karena di lemari gue tuh kan tingkat kan, jadi yang bawah biasanya buat buku-buku, yang atas buat baju. Nah gue ambil Al-Quran Kak, cuma karena gue posisi udah ngantuk, Al-Qurannya gue ambil, gue taruh samping badan gue langsung tidur, gak gue baca, gak gue apa, jadi kayak sini Iya, gitu buat doang, taruh. kayak cuma buat ditaruh doang gitu kan. Nah ketiga kalinya gue rep-repan, itu tuh ngerasanya lama banget Kak, jadi kayak gue melek, si sosok ini tuh masih ada. Terus di tangga, dulu kan tangganya kayu ya, jadi kalau ada orang jalan tuh ada suara. itu tuh kenceng banget jalannya tuh kayak ngebut naik turun aja gitu loh Kak, kayak kayak gitu. Nah terus di atas itu dulu tempat nyuci Kak, jadi kayak cuma taman, tempat nyuci gelap. Di atas tuh juga pada bolak-balik. Nah yang di tangga ini yang bolak-balik suara cewek cekikikan. Gue di situ udah kayak, wah ini parah banget sih, gue bilang. Maksudnya kayak gue nggak pernah separah ini gitu kan digangguin. Akhirnya gue bangun Kak, gue bangun pindah ke kamar nyokap sama bokap waktu itu kan. Terus kayak gue bangunin nyokap, bu aku takut, aku bilang gitu, bu aku takut. Ya udah sini tidur, dia bilang gitu kan. Nah tidurlah gue di situ, dan nyokap gue tuh mengiyakan kayak, bu aku takut, dia sini udah tidur sini, dia bilang. Terus tiba-tiba gue rep-repan lagi Kak, gue masih di kamar gue. Dan pagi Ngeri nggak? dan abis itu gue lari langsung ke kamar nyokap gue beneran. Gue sampai kayak bu aku takut, gue bilang. Akhirnya emak gue bangun ke kamar mandi kan, dia ke toilet, terus balik lagi. Terus nyokap gue pagi-pagi ngomong gini, bu aku tuh udah, enggak kan, gue bilang, bu aku tuh udah bangunin ibu pertama, aku bilang sekali, terus aku udah pindah bu.
Iya emang, nyokap gue ngerasa gue bangun dan pindah kayak yang pertama. Oh, oke. Tapi masih di kamar Masih di padahal ya? kamar posisinya, pas bangun tuh abis itu kamar depan masih di kamar. Hmm. Terus dari situ gue minta kamar gue dibongkar. Tapi emang di situ ini sih Yang dulu waktu yang ini ya Pade Harto juga ya sama Mas Fajar kamar ya. Iya depan iya itu iya ya? iya iya iya. itu Iya nggak sih? iya Yang Iya, di itu lorong juga tuh loh, sih. di Iya. kamar mandi. Nah itu dulu kamar gue situ. yang deket pohon jambu kan. Yang dulu masih Iya. zamannya ada pembantu siapa sih? Iya Yang iya. suka itu. nyetrika di Oh, samping iya, itu iya, ya. iya. Oh, iya. Tapi memang pohon jambu tuh ini sih, gue baru inget sih waktu gue kecil juga, waktu SD, cuman gue lupa kelas berapa. Kan gue kalau malam kan suka kebelet pipis, gue suka bangunin ibu gue tuh, gue bilang, Lalu gue potong sorry. Ini fun fact guys, rumah dia tuh di belakangnya itu ada pohon jambu gede banget, dan kamar mandinya tuh bener-bener di bawah pohon di bawah pohon jambunya. jambu. Jadi dan itu gelap ya mbak ya, walaupun udah dikasih lampu tuh gelap. Terus Iya, jadi kan gue kalau mau pipis gue bangunin ibu gue bangunin. Kan dulu bokap gue tuh kalau kerja suka shift-shiftan, shift pagi sama shift malam. Nah waktu itu bokap gue shift sore kan, jadi pulangnya tuh jam 12 malam, kadang jam 1. Nah itu tuh jam-jam gue kalau mau ke kamar mandi kan, kalau malam. Di situ gue bangunin ibu gue liat bapak gue udah tidur, berarti kan bapak gue udah pulang nih ya kan, motor udah ada di situ. Cuman gue namanya bangun tidur ya gue pikir pikiran gue cuman ya udah bapak udah ada gitu kan. Dan gue nggak berpikiran aneh-aneh, namanya masih kecil ya kan, masih SD. Gue pipis, gue tuh kalau pipis selalu ngeliat ke atas pohon jambu begini gitu kan. wow. Nah pas di situ gue nggak sengaja gue ngeliat ke atas, ada bapak gue di situ. Terus posisinya tuh senyum gitu, jadi merinding. Senyum gitu, terus gue langsung nunduk gini kan, gue mikir bapak, gue gituin kan. Terus sumpah gue merinding. Sama ini. Tapi kalau gue inget lagi ya, kamar mandi Mbak Rahma itu vibe-nya justru kayak tropis banget. Iya, karena memang nggak ada sekat kan. Iya, gitu terus doang. dia suka setel lagu Ceylon Seven Iya, apa, gue bilang, wah ini kamar mandi idaman gitu ya. Sekali bisa buat nyuci segala ya di situ ya. Ngabrak Iya gitu tuh, kan. terus pas gue udah ini, gue mastiin lagi dong pas gue kelar kan, ibu gue kan juga mau ke kamar mandi kan. Terus gue kan jadi di ini kan sebelah ini kaca kasur ibu gue kan. Gue sampai gue buka pintu dulu, gue ngecek bapak gue tidur gitu kan. Nah itu siapa ya? Gue mikir gitu, terus gue jadi dari situ gue takut ibu gue diculik yang di atas itu kan, gue takut. Jadi setiap gue tengah malam mau ke kamar mandi tuh gue pipis, gue jadi sering ngeliatin ke atas, Malah dilihatin. Kalau gue udah nggak mau ngeliatin ke atas. Terus sama kalau udah itu gue nungguin ibu gue kelar dulu, karena gue ya itu gue pikiran takut ibu gue diambil gitu, takut diculik sama si makhluk ini. Masalahnya nyengirnya itu loh, masih kebayang itu kayak senyumnya. film Smile gitu ya kali ya. Ih, kayak gue bilang Kayak gini. Kamera Vin, kayak kamera. tatapannya sih tatapan bokap gue gitu kan, cuman senyumnya itu aneh gitu, kayak bukan bokap gue gitu. Makanya gue bilang bapak, gue bilang gitu kan, bapak gue gitu kan. Pas gue liat ke ini bokap gue lagi tidur. Tapi kalian ada ini gak sih, kan kita emang saat kecil lingkupnya bener-bener dengan pohon itu ya. Iya. Maksudnya dengan pohon besar itu. Pernah ada ngerasa apa nggak di pohon itu? Maksudnya kayak vibes apa gitu? Maksudnya nggak usah masuk ke rumah Mbak Rama, di luar aja tuh udah kayak di pohon gitu kan? Ngeselin sih itu Nggak ada, lu nggak ada? jaganya. Kemarin kalau horor iya kadang kalau udah ini berasa kayak ada Iya. sesuatu gitu. Ini waktu yang rumah lo masih yang model lama tuh, yang lo bilang di atas cuman taman gitu. Kan Masaan suka naik ke atas kan, ya kan. Itu jam 7 gue inget banget, gue lagi masukin motor. Gue kira Masaan di atas nyambit pakai jambu. Nyambit, pas gue bilang, gue tengok Masaan iseng nih, gue bilang begitu. Pas gue liat, biasanya Masaan kalau nyambit kalian ketawa-tawa kan, ini kagak ada dan kosong, nggak ada orang di atas tuh, gelap. Gue lihat. Gue pokoknya semenjak dia cerita pohon, gue tuh jadi ingat satu cerita kak. Pohon ini kan emang terkenal Iya. horor ya.
jadi posisi pohon ini tuh ada di rumah dia. Tapi setelah itu dia pindah ya, lu pindah ke depan kan. Jadi di belakang ini dihuni sama Pak D kita. Nah, sebelah Pak D ini rumah gue. Ya kan? Rumah gue. Nah, Pak D tuh pengen pohon itu ditebang. Oke. Semenjak ditebang rumah gue yang jadi horor. Jadi kata Pak D tuh kayak karena yang di atas tempat nyuci itu gelap, gak ditempatin. Jadi tuh dia pindahnya ke rumah gue itu, Kak. Ke lantai 3 yang sekarang kamar gue. Nah, sebelum jadi kamar gue itu bener-bener yang namanya suara cewek cekikikan, suara jalan itu tiap malam tuh udah bukan jadi horor tuh, udah kayak jadi kewajiban gitu kayak buat mereka. Jadi kayak gue juga yang denger juga udah kayak setelah dia mau ngapain udah yang kayak gitu. Jadi bener-bener, dan gue bertanya dong sama Pak De, maksudnya kayak ini tuh kenapa jadi rame banget gitu rumah gue bilang gitu kan. Terus kayak dia bilang kayak itu yang di pohon pada pindah, dia bilang soalnya di atas gak ditempatin, gelap, lampunya kecil, dia bilang gitu. Terus gue kayak oh begitu, gue jadi makasih lo oleh-olehnya. Lah, bukan gue dong. Iya tapi kan dulu iya gitu. Iya sih. Yang terakhir juga dulu sebelum akhirnya yang pindah tuh kan Mas Tiar anti banget tuh tidur di kamar atas tuh yang deket pohon jambu kan ada tuh. Kan ada 3 kamar kan. Gede yang paling gede kan. Tuh Mas Tiar anti banget tuh tidur situ ya, emang ininya beda sih di tidur situ. Karena yang terakhir tuh kayak ada yang bangunin gue. Nah, kayak ada yang bangunin gue tuh pas banget subuh. Di situ makanya Hasan gue bilang pantesan Mas Tiar kagak mau suruh tidur sini, milih tidur di bawah. Nah, guys, gue Itu sih. kan tadi bilang kalau rumahnya dia yang di pohon jambu ini kan ditebang, terus akhirnya digantiin sama rumah pade gue kan. Nah, pade gue ini rumahnya sebelahan sama gue dan kita tuh punya kayak connecting pintu tapi di lantai 3 gitu kan. Ini gue nangkap CCTV di lantai 1, Kak. Ada buktinya, nanti bisa ditayangin. Tapi dia bukan yang gimana, lebih ke kayak bayangan gitu, Kak. Dan kalau gue tanya sama orang pintar itu katanya kayak ular gitu loh. Wow. Jadi kayak bener-bener bayangan gitu loh. Kayak wah, gue ada nanti kasih lihat aja. Tapi paling nanti di crop gitu kan. Jadi kayak itu juga kayak, tapi katanya tuh itu nggak jahat gitu loh, nggak negatif lah intinya gitu selagi kitanya nggak mengganggu kayak gitu-gitu. Terus kayak dia bilang kayak sebenarnya di rumah aku tuh ada, nah sosok yang hitam gede itu, Kak, itu tuh kan karena dia tuh sering gangguin dan dia tuh bisa berubah wujud, Kak. Nah aku ngerasa dulu tuh sebelum kamar aku yang gypsum tadi dibongkar tuh itu tuh kan jadi gypsum terus kayak jadi lorong gitu kan. Nah di ujung lorong itu kan kamar nyokap. Nah di kamar nyokap tuh suka naruh kaca gitu. Nah gue tuh kan emang seneng nyanyi. Nah seneng nyanyi tuh selalu dibilang kalau mau latihan nyanyi sambil ngaca, dia bilang gitu. Jadi gue madep kaca sampingnya lorong, Kak. Nah gue suka nyanyi. Nah dari kamar gue tuh kan pintunya gue buka selalu kan. Itu tuh kayak ada apa ya, bisa dibilang tuyul juga bukan gitu. Jadi dia kayak cuma selutut gitu loh, jadi tinggi paling cuma segini. Pendek. Iya pendek. Terus kayak ada telinganya gitu, kecil. Tapi menurut gue saat si yang besar itu berubah jadi ternyata yang kecil itu berubah dari yang besar berubah jadi yang kecil. Nah itu tuh malah jadi lebih mengintimidasi gitu loh. Kayak vibes-nya tuh jauh lebih, oh lu lebih berat, lebih jahat gitu loh kalau jadi kecil, gue bilang gitu kan. Nah tuh gue tanya kan sih kayak ini ganggu banget nih yang kecil nih, gue bilang gitu. Enggak, itu mah yang gede, dia bilang emang bisa jadi kecil, dia bilang gitu kan kata Pak Ade. Terus kayak oh gitu ya, terus bisa diusir gak sih maksud gue gitu kan. Terus katanya gini, nggak bisa, itu udah jauh ada sebelum tanah ini ada di jadi kayak udah bukan lama, ratusan tapi udah kayak ribuan tahun dulu. Jadi kan udah duluan dia. jadi kayak udah ya udahlah, apa tadi bentuknya ya itu kecil kayak kurcaci gitu, Kak, ada telinganya kayak tuyul tapi bukan tuyul. Jadi kayak apa ya, ya kurcaci aja gitu. Gue ngeliat itu menurut gue lebih mengintimidasi gitu loh. Satu, wah sebentar guys, iklan. Ada penampakan sedikit. Ada iklan tadi guys, makanan. Terus Gitu ya. Kalau Laras selama tinggal di sana main sama Mbak Rahma gitu nggak pernah ada
hal-hal yang kayak mencekam atau gimana gitu. Soalnya kan rumahnya dia kan emang dulu terkenal ada pohon itu ya, karena ada pohon itu sih sebenarnya ya. Tapi dulu tuh gue ini, ya pokoknya kalau ke kamar mandi kan suka main kan sama Mbak Rahma kan kayak, Mbak numpang kamar mandi belakang itu yang masih ada pohon kan. Itu tuh tetep aja, walaupun siang-siang, temenin Mbak, tungguin. Gak tau kayak, ya itu kadang kayak, apa nih habis ada jatuh-jatuh kan kirain daun, kayak gitu-gitu kan. Kayak gitu. Terus sama paling di rumah gue tuh dulu, gak tahu nih cerita ini benar apa enggak, cuman kayak gue dengar cerita dari orang tua gitu. Mungkin apa dari kita juga ya. Jadi dulu kan bisa ini dapur gue tuh kayaknya di sebelah kanan deh kalau nggak salah tuh ceritanya dulu. Dapur tuh sebelah kanan. Kalau sekarang kan yang baru ini pindah ke kiri kan dapurnya. Kanan. Depan itu kayak ada apa sih ya mungkin ya, kayak wastafel, terus juga cuman dinding aja gitu kan. Nah katanya ada cerita di rumah gue yang lama tuh orang nyuci piring tiba-tiba ada nongol muka di tembok itu tapi gue nggak tahu itu benar apa nggak. Jadi itu kalau gue waktu masih kecil ya masuk rumah gue tuh itu tuh yang selalu gue kayak jangan sampai gue lagi. Gue pernah denger deh. Gue pernah denger. Iya, gue itu di rumah gue tuh ceritanya tapi nggak pernah sih ada kejadian kayak gitu. Cuma pernah dengarnya itu ditongolin buka lagi nyuci piring ya nembus tembok aja gitu. Tapi gue gak ngalamin ya, tapi gara-gara cerita itu jadi kayak parno kayak iya nih gitu. Terus sama paling ini waktu pindah rumah dan situ ceritanya Pak De Harto sih Pak De Mamo itu yang lampu di rumah gue tuh kalau diganti mati terus. Itu ada tau kan forklift lah yang di mana kayak di teras, lupa di teras atau di bawah atau di kamar mandi gitu. Terus si Pak De Mamo bilang iya nih udah diganti berkali-kali, dan zaman itu masih Pak De Mamo tuh masih di Jakarta kan. Sekarang udah di Jawa kan, di Jakarta. Terus kita sekeluarga kayak kayaknya dulu kita baik-baik aja deh gitu, kok ada apa gitu. Tahu deh kalau sekarang deh. Tapi yang di tempat kolom lo tuh juga kayaknya agak-agak deh. Kalau yang depan lo Yang belakang. depan. Oh depan. Ya karena udah nggak kerawat. Gelap juga sih. Iya kalau sekarang mau ya horor ya dekil banget ya. Udah mah horor. Nih kalau bagian nonton nih maaf banget yang bagian rumah kamu juga jadi horor. Iya rumah dia gelap banget ya. Iya. Nah kalau dari yang dia ceritain kemarin tuh, gue juga konsultasi sama Pak De kita tuh karena rumah dia kenapa bisa jadi horor karena dia kan kerja tinggal sendiri kan, karena orang tuanya di Jawa semua kan. Di Jawa semua orang tuanya cuma 2 di Jawa. Terus kayak jadi dia kerja pulangnya malam saat maghrib itu kan tempat pergantian ini kan, katanya pergantian antara kita dan mereka. Nah itu tuh lampu pada mati jadinya kayak ngundang Kak, katanya gitu. Makanya mendingan pakai lampu yang kayak otomatis jam berapa nyala itu lebih oke. Atau apalagi di ruang tengah sama di dapur sama di lorong lah minimal gitu. Jadi kayak kalau buat ditinggal gelap juga sebenarnya seram sih. Yes, betul. Nah kalau ini gue ada cerita dari nyokap gue Kak. Ini tempatnya lumayan jauh Kak di Bandung. Jadi nyokap gue itu awalnya kerja di Jakarta, terus akhirnya dia pindah ke Bandung, ke salah satu pabrik di Bandung. Dia beli rumah Kak di Bandung. Di daerah kampung gue. Tahu. Nah iya dulu tuh katanya awal-awal nyokap gue beli tuh rumahnya bagus, dan dia tuh salah Kak. Dia ngelihat dia beli rumah di yang paling belakang. Dia ngelihat dari Dena tuh yang penting depan jalan. Nah ternyata tuh jalan belakang bukan jalan depan. Jadi ini jalan utama depan, dia jalan utama yang belakang yang jarang dilewati karena dan ada kali di belakangnya. Kali kan ya? Kali. Nah, gue kan masih kecil ya, belum lahir gue malah. Jadi nyokap gue tuh cerita kayak di sana tuh banyak maling, banyak kayak ya namanya masih kayak banyak hutan saat itulah, tahun segitu kan, tahun-tahun mungkin tahun sepi sih tahun emang. berapa ya? Zaman gue SD. Tuh, dia zaman itu tahun berapa, Pak? Lupa gue. 80. Enggak. Nah itu terus kayak nyokap gue tuh dibilang sekalinya yang paling parah itu dia ngerasain di sana tuh pas
Pas. Seru, lupa. Nah, jadi dia tinggal sendiri, dia tiba-tiba kayak ini loh kak, dia dicekek kak, dicekek pakai kayak dicekek sama orang, gue lupa entah kakek-kakek atau gimana, dia dicekek sama orang, terus kayak, ya dia berusaha buat kayak ngelepasin cekekannya, pas dia bangun, dia turun, dia 2 lantai ya? 2 lantai, dia turun ke bawah, tuh di samping rumahnya ada pohon gede, itu katanya dari pohon gede keluar kurcaci kak, banyak banget kan. Wow. Dan dia tinggal sendiri di situ, ya kan? Kalau gue tinggal sendiri, Iya, kan? Jadi kayak Dulu memang inget gue rumah sebelah nyokap lo tuh ada rumah, tapi gue nggak tahu tuh gak ada iya, penghuninya apa nggak ada. enggak. Nah, iya tuh kaitannya dari rumah dan si pohon itu katanya. Dan itu memang jadi kayak terbengkalai gitu, jadi kayak dalamnya tuh banyak kayak pohon-pohonan gitu, kayak rumah nggak diurus, terus tiba-tiba muncul pohon gitu, kayak gitu. Rumah apa? Nggak ada. Bukan rumah gurita ya kan? Jeng, rumah gurita. Itu makanya katanya nyokap gue tuh sering ngajak kayak Mbak Ani, ayo main ke Bandung tiap Iya. minggu gitu kan. Kalau liburan ke sono sih diajak kayak naik kereta. gitu. Jadi sama ibunya dia dijemput di stasiun gitu. Gue Karena sekali doang deh pernah kayak ke rumah itu deh. bahkan Kecil gue juga sih. gue tinggal di situ saat gue umur setahun, gak inget. Terakhir gue kesana rumahnya udah rubuh guys. Dan surat-suratnya dari si perumahannya itu nggak diurusin, itu kayak Ya nggak jelas ampun. akhirnya. Jadi kayak nyokap gue mau ngeklaim juga nggak bisa padahal udah lunas kayak. Jadi kayak ya udahlah gitu. Gitu. Tapi kalian pernah kan ke Bandung ke rumah gue yang di bawah tuh inget gak? Yang ada pemancingan, kolam Iya. strawberry. Iya, Gue kan ingetnya yang pernah. gang doang ada jual cimol. Rumah nenek. Ya itu doang. Yang ke bawah nggak kita Ibu? kan Yang ke sempet bawah. pernah tidur di situ. Itu yang di atas. Yang ada lainnya. kambing-kambing yang di Tahu bawah. gue. Iya yang Kandang kambing ada empangnya gede. nggak inget gue deh. Gue sih Kayak udah sama Yang ibu rumah gue. nenek lu doang deh. Yang sama ibu gue. kalau Iya. nggak salah. Nah itu horor ya Pak ya. Itu mantep tuh, buat uji nyali boleh tuh guys. Jangan deh. Jadi kenapa horor tuh karena lahannya luas banget. Jadi di situ tuh ada kayak kandang kambing yang bisa buat kayak 50 sampai 70 kambing Kak. Wow. Ya bener gede banget soalnya ya. Gede sih. Gede, terus ada empang mancing kayak itu bisa kayak 10 orang di sini, 10 orang di sini. Jadi kayak bener-bener gede banget. Gede Belum sih. pernah ya gue. Gede banget. Terus ada gazebo di bawahnya juga buat ternak lele dulu, ternak ikan lah intinya. Terus di bawahnya si gazebo tuh turun ke bawah gitu ada ini apa sih namanya? Buat petik stroberi karena di sana tuh tempatnya stroberi zaman dulu ya. Nah, terus rumahnya itu rumah-rumah kayu gitu loh Kak. Maksudnya sengaja into apa ya? Bahasa Yang kita Inggris pernah tidur ya, iya ya, kayu-kayu bawahnya gitu ya. Enggak. Rumahnya. itu kita nginep deh kayaknya beda Kak. Beda Itu tempat. di Rumah lu hotel. apa ya? Enggak. Tapi bawahnya Itu di tempatnya Mbak Nia, bukan sih? Mbak Nia, lupa Mbak deh gue. Tuti. Ya, Pokoknya waktu itu. rumahnya kayu semua terus Iya, kita gue tidur ingat. sampai kedinginan kayak kayu aja begini ya dinginnya. Iya, itu apalagi rumahnya ubin. Mbak Nia apa Mbak Mbak Nia Tuti ya? gitu. Bener ya? pokoknya. Pak. Nah, pokoknya kamar mandinya juga kan nggak jelas ya Mbak dulu Iya. mah ya kamar rumah gue yang di bawah karena emang niatnya tuh cuma buat ternak si susu sapi ini Kak, susu kambing. Nah, kalau orang yang nggak tahu dan bukan orang situ, jadi arah ke rumah gue itu kan kita turun ke bawah gitu ke sumber mata air. Nah, jadi dekat emang pemandian umum mata air. Cuma kan pemandian umum mata air paling ramai sampai jam 4 jam 5 sore kan. Sisanya tuh udah pada naik lah. Jadi di situ rumah tuh cuma rumah bapak gue doang di situ. Wow. Nggak ada tetangga ya kan. Jadi kayak lu mau nyari kemana juga nggak ada. Kalau mau beli makan apa naik ke atas jalan kaki atau naik motor gitu kan. Nah tapi arah menuju turunnya itu di jalanan ini pemandian umum, diturun lagi ke bawah sini tuh jalan lagi ke bawah tuh nanti ada air terjun. Nah tapi kalau segini pemandian air ke arah air terjun kita tuh naik sedikit gini Kak, naik sedikit ke kanan itu ke rumah gue, ke kiri ke atas itu kuburan. Jadi ini rumah gue atas itu kuburan Kak. Iya, gue pernah dengar katanya deket situ ada kuburan. Bukan dekat situ, emang di situ. Iya. Emang di situ. Nah, itu yang bikin gue nggak pernah mau tidur di situ, Kak. Oh. Jadi kalau nyokap bokap gue lagi ke sana saat itu sama gue tuh selalu memilih untuk tidur di rumah nenek gue. Jadi yang tidur di situ biar orang yang ngejagain nyokap bokap gue. Tapi semenjak kayak ada barama, ada tamu, nggak mungkin dong gue kayak enggak, gue nggak mau tidur situ gitu kan.
itu tuh juga di situ tuh rame banget Kak, maksudnya ramenya mereka. Oh. Jadi kayak kalau gue tidur di kamar, di gazebo tuh suka ada yang kayak main catur, kayak ada yang ngobrol. Saking kayak, ya kan maksudnya gini, kita buka pintu juga nggak ada orang Kak, karena kan ada yang buka pintu depan langsung gazebo kan, jadi ini rumah depannya itu langsung gazebo. Terus kayak buka pintu nggak ada orang, dan yang kerja di rumah gue juga kayak udah biasa di sini makin dia bilang gitu kan. Terus kayak ada yang bener-bener ngobrol, main catur, kayak ada yang jalan gitu. Makanya kadang gue di situ gak berani tinggal lama-lama karena bener-bener senggak ada tetangga itu. Dan sekarang terbengkalai juga. gitu. Katanya. Usahanya gimana? Ah nggak tahu ah. Yang kambing Berarti itu udah Iya, sayang kan. Udah ini. Nggak tahu. Berarti deh kosong gitu aja. Tapi itu punya Vini, punya bapak atau iya, masih punya keluarga? bapak, nggak punya bapak. Tapi masih bentuk masih Rumah utuh. masih. Enggak, maksudnya enggak rusak enggak apa gitu. Gue nggak ke situ lagi sih. Gue terakhir ke situ udah ada tetangga satu. Di bawah situ. Ya depan persis pemandiannya tuh ada rumah lagi. Kok mau ya? Ya itu dia kan yang mandinya cepet. Enggak, tapi ya emang karena di sana gue nggak tahu sih, emang serem aja menurut gue. Tapi kalian pas ke rumah gue di Bandung itu ada hal-hal yang kayak ini Enggak sih, masih kecil banget sih Iya, ya. kalau ke rumah nenek gue gitu. Mama Enggak. ini enggak juga sih. Aman Malah ya. kayak happy aja ya. Terakhir kayak. yang horor yang rumah yang kita nggak ada tempat, akhirnya ditempatin di rumah orang yang udah nggak apa-apa masuk aja. Siapa? Akhirnya kita tidur di situ. Kayaknya itu rumah bibinya Vini deh. Iya, yang nggak Yang kepake gede. itu kan. Iya, yang yang gede. Itu kan emang ini Sama gue. Nah, itu ada cerita di baiknya. Jadi tanah itu tuh udah lama banget nggak pernah dipakai kan. Udah lama banget terbengkalai dan warga situ tuh nggak ada yang mau beli karena serem. Karena serem gitu kan. Terus kayak jadi biasanya rumah itu tuh dipakai jadi berbagian hook ya guys. Hook pas banget, hook nge-zoom. Good. Jadi bagian perjalanan gitu. Jadi dan itu luas banget kan. Kayak maksudnya rumah ada perkebunannya juga. Iya. Dan bener-bener bukan, kalau rumah gua kan luas tapi nggak ada tetangga kan. Jadi emang awalnya tanah kosong. Kalau ini tuh emang bangunan rumah kelamaan kosong gitu kan, nggak kepake. Akhirnya dibeli sama mertuanya saudara gue, mertuanya tante gue. Dan dia kalau gue ngeliatnya dia orang kota banget gimana sih. Jadi kayak bukan yang kalau kamu kan kayak ini mah mistis, ini mah apa gitu kan. Jadi kayak orang kota banget. Jadi dia tipe yang kayak bisa jadi dibangunnya juga aman, ntar gue juga tinggal rame di sini kayak gitu. Nah jadi pas tinggal di sana awal-awal juga kayak ya itu Kak gangguan, kayak ngebangun mungkin kayak rada gimana, warga-warga situ juga rada kayak kok mau sih tinggal di situ, karena sama warga situ tuh rumah di situ tuh cuma dijadiin tempat pemilu Kak tiap tahun gitu. Jadi kayak iya itu emang hawanya emang rada serem sih. Gak tau, gue juga udah lama sih gak kesana. Di situ kan ada kayak kolam ya. Iya ada kolamnya. Nah, itu kolamnya tuh kayaknya agak-agak horor sih. Iya karena gelap. Iya sih, iya juga sih. Tapi gue waktu nginep di situ nggak ada sih, kayak happy aja, dingin. Iya, karena kita kan tujuannya jalan-jalan ya. Jadi kayak pikirannya Gue kayak takut jujur nggak ada. karena mungkin gede banget ya. Oh. Gede dan tahu ini nggak ada yang nempatin nih. Ya udah Oh. sebatas itu doang. Tidur akhirnya. Tidur. Makanya lu. Gitu kali ya. Mungkin Barama ada lagi nih cerita. Apaan tuh yang jatuh? Kenapa ada lagi? Ada yang jatuh tahu apaan? Ada yang jatuh tahu apaan? Itu kayak Dipta deh, ngejatuhin apa ya. Enggak cuy. Ya udah, nggak usah horor-horor dulu ya kan. Coba ada lagi yang mau disampaikan? Apa ya? Ada banyak sih, cuman bingung ya ceritanya yang mana ya. Oh. Kita ketemu di Episode selanjutnya kali ya guys. Kita datengin langsung rumah dia guys. Syuting di rumah dia guys. Udah beda dong posisinya dong. Ya nggak apa-apa lah.
Satu juga. Nih. Nah mungkin itu dulu kali ya cerita-cerita. Nih dari tadi sebenarnya kalau diperhatiin yang ngomong ini doang. Gak apa-apa. Ini princess nggak apa-apa. Dia lagi sariawan guys. Charles. Ya udah itu aja. Itu aja kali ya. Coba ditutup kelas. Terima kasih buat kalian yang udah pada nonton. Tuyul boleh masuk dulu gak kak sekali kak? Biar in frame. Boleh. Boleh gak sih? Boleh. Ih. Dek, sini deh. Jadi tuyulnya kita tuh Ntar ekspektasi penonton bener-bener tuyul. nih Ada jadi tuyul. Jadi maaf kalau selama ini ada suara. Ada pokoknya kalau ada Barama berarti ada dia. Iya. lihat no. Tutup kak. Dadah. Lihat Dadah. kamera. Dadah. Jangan lupa like, komen yang banyak. Mungkin Komen. kalian ada juga cerita, kirim ke emailnya Kalaras nanti kita ceritain. Jadi nanti Nadia bukan Nadia kemana? Nadia kemana? Nah dia Nah, komen ini. lagi. Oke guys, Bye. bye. Dadah.